Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidah, para guru-guru, para bapak haji, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Nahrawi dan almarhumah Ibu Hajah Lili Suryani yang malam ini kita doakan. Almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, guru kita al-mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Matali, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Zarkashi, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Latif, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Mirwan Nijan MPD, dan guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M. Husni Mubarak LC MTHI, para orang-orang tua, para hadirin sekalian, para bapak-bapak camat. Ya, ini camat semua ya. Calon apa? Mati insya Allah. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan sampaikan 2 poin saja, biar cepat Pak ya. Yang pertama, kata Rasulullah, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada 2 hal yang manusia takut, manusia enggak suka. Ada 2 hal yang kita kurang suka. Yang pertama, yukrahu al-maut. Orang kurang suka sama apa? Mati.
Ya, kalau ditanya Pak besok mati mau? Kagak jawabannya ya. Sampai udah tua juga, udah sepuh, giginya udah pada habis, rambutnya udah pada apa? Putih semua. Kalau ketemu cucunya doain kong ya biar umur panjang. Ya, masih begitu Pak ya. Jadi ini sifat manusia. Kalau ama mati rada kurang kepengen. Ya. Kenapa orang tidak pengen mati? Salah satunya karena belum siap. Belum siap mati. Jangankan yang masih muda, jangankan yang masih ngetanin baik Pak ya. Yang udah tua juga tiap hari megang tasbih masih takut apa? Mati. Orang takut mati itu karena banyak dosa. Dosa yang ada pada dirinya itulah yang menyebabkan orang takut mati. Padahal kata Nabi apa? Mautul mu'minin khairun. Matinya orang yang beriman itu lebih baik. Apalagi kalau orang itu lagi sedang dalam cobaan, dicoba oleh Allah sakit lama, bertahun-tahun nangkrak di kasur. Kalau mati khairun lil mu'minin, mati orang beriman lebih apa? Baik. Kalau lagi dicoba dengan apa? Kayak kemarin COVID-19 panjang lama sampai 2 tahun lebih, mati itu lebih apa? Baik. Tapi kita kurang pada siap. Betul nggak Pak? Dalam majelis ini nggak ada yang siap ini. Guru tali paling tua ya guru. Siap guru. Ya, masih pengen umur apa? Panjang. Kemudian yang kedua, orang yang kurang suka kata Nabi killatul mal, sedikit harta, miskin, orang kurang suka. Ya, pengennya kita apa? Kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, hidupnya apa tuh? Senang, pengennya gitu manusia. Padahal kata Nabi killatul mal, ya, qillatu lil hisab. Semakin sedikit orang punya harta, maka dia semakin sedikit dihisab. Ya, makanya ada sutret mengatakan apa? Antara orang miskin dengan orang kaya itu dihisabnya kacaknya 40 tahun. Orang miskin duluan, orang kaya apa? Belakangan. Jadi mau kaya apa miskin Pak? Kaya juga ya. Hisabnya belakangan. Kenapa? Karena dia berat. Berat timbangannya, berat pertanyaannya, berat yang dibawa. Apalagi kalau yang punya harta, banyak yang dilarang dia punya, tambah berat. Punya harta boleh ngerampok umpama ya. Nah, tambah berat itu. Hisabnya tambah apa tuh? Lama. Punya harta boleh nipu. Dagang, namanya dagang ya. Yang bagus-bagus di atas, yang jelek-jelek apa? Di bawah. Kira ditimbang diraup. Nah, itu namanya nipu Pak ya. Nah, itu dihisab tuh. Ya. Jadi kalau dia semakin banyak hartanya, maka semakin berat hisabnya. Tapi jangan khawatir Pak. Ada satu doa yang selalu dibaca oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Pak, orang yang sangat dekat dengan Nabi, sehingga kuburannya itu berdampingan dengan kuburan Rasulullah. Dan Umar bin Khattab orang yang selalu mengkafil menanggung anak yatim. Tetapi beliau tetap takut ketika dihisab. Makanya beliau ada doanya, Allahumma hasibni hisaban yasir. Nah, ini doa dari Umar bin Khattab. Ya Allah, hisab saya dengan hisab yang gampang,
hisab yang mudah, biar cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kira-kira nih kita kalau nanti dihisab lama apa cepat, Pak? Lama apa cepat, Pak? Nah, tergantung dia punya harta, Pak, ya. Tetapi dari sekian banyak, Pak, dari sekian banyak amal-amal kita di dunia, yang pertama kali dihisab itu adalah ibadah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholatu. Ya, jadi yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah di sholat. Maka kata Nabi, fa in sholahat faqad anjaha wa aflaha. Kalau orang ini sholatnya bagus, rapi, nggak ada yang dia tinggal, nggak ada yang bolong, maka kata Nabi, aflaha wa anjaha. Orang ini pasti sukses, pasti berhasil, ya pasti mudah lolos. Jadi gampang tuh, Pak, ya. Perbaiki apa tuh? Sholat. Kalau pengen hisabnya apa tuh? Gampang. Nah, bulan Sya'ban ini, Pak, menjelang bulan Ramadan, saatnya kita meningkatkan ibadah sholat kita. Kalau meningkat itu, Pak, artinya bertambah. Yang biasanya sholatnya 5 waktu saja, masuk Ramadan tambahin yang apa? Sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah. Ada sholat sunnah yang berderekan dengan sholat fardu, ada sholat sunnah yang mustaqillah, yang tidak beriringan dengan sholat fardu. Sholat sunnah yang beriringan dengan sholat fardu disebut rawatib. Dalam satu hadis dinyatakan sholat sunnat rawatib itu 12 rakaat. Dan kalau kita kerjakan itu, Pak, yang sunnahnya 1, dia akan menambal kekurangan yang fardu. Umpamanya lagi sholat, ya, tadi belum sholat lagi ribut sama bininya, kunci motor lu taruh di mana sih kunci motor, ya, pas takbir Allahu Akbar, inget dah di atas apa di dalam laci begitu, Pak, ya. Nah, yang kurang-kurang kayak gitu tuh, Pak, disempurnakan dengan apa? Qobliyah dan ba'diyah. Nah, kalau dia tidak qobliyah, tidak ba'diyah, nah yang kurang tadi dari mana nambelnya? Nggak ada bahan tambelan, nggak ada. Makanya dianjurkan harus ada diiringi dengan qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Ya kan? 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi apa? Man shalla isnatai asyarata rakaatan. Kalau ada orang yang mengerjakan sampai 12 rakaat sholat rawatib yang tadi saya sebut, bunyalahu baitun fil jannah, maka orang ini Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah tuh, Pak. Kerjaannya apa tuh? Ringan. Ya, sholat rawatib 12 rakaat, kita udah bangun apa tuh? Rumah di surga. Nah, ini bekal yang harus kita kejar, Pak. Kalau seandainya kita hidup hari ini terakhir, Pak, kemudian kita pulang menghadap Allah, terus kita belum punya rumah, mau tinggal di mana? Tapi kalau kita sudah buat rumah sehari 12 rakaat, sehari 12 rakaat, sepanjang umur kita sampai sisa usia kita, ketika kita mati menghadap Allah, kita udah punya kapling di akhirat. Sholatnya gampang, 12 apa?
rakaat. Ingat tadi 4 rakaat sebelum apa? Zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tuh 12 rakaat, Pak. Itu yang sunnah tuh. Itu keuntungannya yang nambal, Pak. Keuntungan yang kedua, Pak, yang sunnah itu kita kerjakan, dia akan nambah. Kalau orang dagang itu untungnya doang. Tinggal untungnya. Ya. Makanya kalau kita sampai sempet, Pak, sehari 12 rakaat, Masya Allah. Besok kalau mau sholat ingetin aja dah. Pokoknya kalau gua sholat 12 rakaat berarti gua punya kapling di mana tuh? Di surga, Pak. Ada riwayat lain, Pak, walaupun riwayatnya ini lemah. Ya, tapi untuk fadhailul a'mal, untuk motivasi kerjaan amal kita boleh dikerjain. Apa, Pak? Sholat sunnat duha. Bapak kalau di rumah duhanya berapa, Pak? 2 apa 4? Hah? 2, ya. Jadi kalau pengen kaya cukup nggak 2? Ya. Jadi minimal 2, maksimal nih dalam riwayat ini, Pak, 12. Nanti di ujung hadis ini sama kayak tadi. Jadi kata Nabi apa? In shallaita duha raka'ataini. Kalau kamu sholat duhanya tiap hari 2 rakaat. Tiap hari 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin. Maka kamu tidak dicatat orang yang lalai. Jadi penyakit lalai impas, Pak, udah nggak ada. Kalau sholatnya tiap hari berapa? 2. Nambah berapa, Pak? 4. Wa in shallaita arba'an. Kalau kamu sholat duhanya tiap hari 4 rakaat, kutibta minal muhsinin. Maka kamu dicatat orang yang baik. Jadi orang baik itu lihat duhanya berapa kali sehari. Kalau dia 4, sehari 4, berarti dia dicatat minal muhsinin. Orang apa? Orang baik. Naik berapa, Pak? 6. Ya, insyallaita sitan. Kalau orang ini sholat duhanya 6 rakaat, kutibta minal qanitin. Maka orang ini dicatat sebagai orang yang apa? Ahli ibadah. Orang yang takwa. Ya, jadi kalau kita pengen dicatat ahli takwa, duhanya berapa, Pak? 6. Naik berapa, Pak? 8. Ya, 8. In shallaita samaniyatan. Ya, kalau dia sholatnya 8 rakaat, kutibta minal faizin. Orang ini dicatat sebagai orang yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Pengen di dunianya seneng, pengen di akhiratnya seneng, maka sholat sunat duhanya berapa? 8. Ini menjelang Ramadan besok nih, harus ditingkatkan, Pak ya. Ramadan lalu mungkin kemarin banyak yang ompong sunnahnya. Nah ini yang sunnah besok jangan sampai Ramadan apa? Jangan ompong. Karena kita belum tentu, Pak, ketemu lagi Ramadan tahun akan datang. Buktinya almarhumah, Pak, udah nembir. Ramadan udah mau nyampe, tetap nggak ketemu dengan Ramadan. Nah kita ini, ya kan, masih Allah kasih kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan. Tingkatkan Ramadan besok ibadahnya lebih baik dari Ramadan kemarin. Naik 10, Pak. Kalau orang sholat duhanya 10 rakaat, maka orang itu dicatat hari itu tidak melakukan dosa. Naik terakhir berapa, Pak? 12. Ini hasilnya sama, Pak, sama sholat rawatib. Ya, siapa orang yang sholat duhanya 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Maka orang ini Allah bangunkan apa? Rumah di surga. Masya Allah, Pak, sehari dapat 2 rumah tuh kita. Sholat rawatib yang 12 rakaat dapat 1 rumah. Sholat duha yang 12 rakaat dapat 1 apa? Rumah. Pulang kampung kita mati udah jonjon. Tenang, Pak ya, karena kita sudah punya apa? Punya kafling di akhirat.
Nah, ini persiapan ketika kita takut mati, Pak. Ya, termasuk juga takut diapain? Dihisab. Jadi nanti yang dihisab itu pertama kali ya sholat. Kalau sholatnya bagus, maka yang lain pasti ikut bagus. Ya, tuh yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. Ini almarhum apa ya? Alhamdulillah. Beliau ini tadi disampaikan orangnya termasuk yang mementingkan pendidikan, Pak. Putra putrinya alhamdulillah. Beliau tutup mata, sempurna tugasnya, Pak. Itulah yang disebut dengan wafat. Ya. Jadi wafat itu artinya sempurna. Sempurna hidupnya di dunia, sempurna rezekinya, sempurna penglihatannya, sempurna pendengarannya, sempurna juga tugasnya di dunia. Itulah wafat. Jadi almarhumah sudah sempurna. Ya, mengantarkan putra putrinya udah bisa berdiri jejeg kalau kata orang kita, Pak ya. Sarjana itu S1 minimal dia jejeg, dia bisa hidup dengan ilmu yang sudah dibekali. Makanya kata Imam Ali apa? Innal ilma khairun minal mal. Jadi ilmu itu lebih baik dari harta. Almarhumah sudah mewarisi ilmu, dan ilmu itu lebih baik daripada diwarisi harta. Ya, wal ilmu yahrusuka. Jadi kalau orang dibekali ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga anak-anaknya. Jadi almarhumah pulang kampung tenang, karena sudah dibekali ilmu, dan ilmu yang mereka punya itulah yang menjaga kehidupan mereka masing-masing. Beda dengan orang kalau mati diwarisi ditinggali apa? Harta. Harta yang jagain dia. Ya, jadi kita punya harta, Pak, kita yang jagain. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita, maka yakin ya, putra-putrinya ini ya, semua yang sudah sarjana, yakin akan dipelihara, akan dijaga oleh ilmu mereka. Sehingga orang tua yang di alam kubur, dia bahagia melihat para putra-putrinya sudah sempurna. Dan almarhumah, Pak, sempurna penglihatannya. Jadi putra-putrinya ini dilihatin, Pak, sama emak bapaknya. Jangan dikira malam ini almarhum sama almarhumah enggak ngelihat. Ya, dia ngeliatin sejauh mana nih saudara-saudaranya, putra-putrinya yang perlu ya untuk mendoakan orang tuanya yang kembali ke alam barzakh. Kalau anak-anaknya semuanya pada akur, anak-anaknya semua pada kompak, terutama kompak untuk mendoakan kedua orang tua, maka orang tua yang di alam kubur bahagia, tenang dia. Ya. Apalagi syukur-syukur ya bisa datang ziarah, banyak. Tambah senang karena orang yang ada di alam kubur dia akan melihat sejauh mana putra-putrinya yang rajin datang mendoakan atau apa, berziarah ke rumahnya, ke kuburannya, Pak ya. Oleh karena itu pada malam hari ini, Pak, kita bacain Fatihah ya bersama-sama, khusus untuk almarhumah Ibu Hajah Lili Suryani dan Bapak almarhum Bapak Haji apa? Nahrawi ya. Kita doakan biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan kita yang masih hidup Allah kasih kita panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan sehingga dosa kita habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih para bapak hadirin sekalian dan mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru bapak hadirin yang hadirin kami muliakan, demikianlah sama-sama kita dengarkan kalimat takziah. Janji sama Ci Opah. Mudah-mudahan apa yang di grup taklim Wafis. bagi kita bersama. Ci Opah santai. Para bapak hadirin, sampailah kita pada Nama yang di belakang yaitu yang lewat 30 menit, yang lewat 30 menit. Yang orang mau buru-buru akan dibacakan oleh Mukarram Kanda Ustaz Haji Jargasi Asadi. Beliau disilakan dan saya selaku membawa acara mohon maaf bila taufiq wal hidayah. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وإياه وأموات المسلمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.